Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Orang bisa menjadi umat yang wasatiyah, tawasud, moderat, itu harus cerdas. Jadi kalau nggak tawasud, nggak moderat, itu berarti nggak cerdas. Dan orang, karena kita tahu ya, di Jakarta lah gitu, masyarakat urban pada umumnya, masyarakat perkotaan pada umumnya seringkali lebih banyak sibuk mengurusi ritual-ritual dirinya dan yang dilakukan oleh orang lain. Yeah. Sehingga kalau dalam amatan saya misalnya, orang cenderung menganggap bahwa ketika ada orang misalnya tidak sholat tepat waktu, duhur sekarang harus sholat. Sampai saya pernah memiliki pengalaman gitu di mana ketika ngajar kemudian ada mahasiswa yang tiba-tiba misalnya keluar, Pak sekarang waktunya sholat. Apa yang ditangkap menurut Bapak tentang fenomena masyarakat yang kayak gitu? Masyarakat ingin disiplin dalam ritual peribadatan bagus. Masyarakat ingin berjamaah secara masif bagus. Betul. Masyarakat ingin tepat waktu tadi, disiplin bagus. Masyarakat ingin banyak belajar bahkan menghafal Al-Quran, bagus. Tapi itu tidak cukup. Jangan berhenti sampai di situ. Karena yang dilihat oleh Allah itu, kalau dalam bahasa Torekoh atau bahasa tasawuf. Tasawuf itu kan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridho atau cinta Allah, atau untuk ma'rifat lah kan gitu. Nah, ilmu ini kan harus metodologis. Nah, metodologinya kan wa'alawis taqomu ala torikoti kan, torekoh. Nah, di dalam torekoh itu dikatakan ada yang namanya takholi. Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Atau tazkiyatun nafas, kalau teman-teman Muhammadiyah kan tazkiyatun nafas. Nah, setelah bersih, diperindah dengan tahali. Akhlak, perilaku. Apa cukup? Belum. Harus dengan tajali, menyambungkan online dengan Tuhan. Tapi berapa kitab ini, berapa SKS ini? Itu gimana caranya sampai kemudian dalam pengalaman Bapak nih, karena kita tidak bicara soal yang aspek teoritis. Nanti kalau aspek yang teoritis itu banyak pakar. Banyak pakar. Saya tidak menempatkan ini Al-Ustadz Al-Jenderal, tidak. Cukup Al-Jenderal saja. Kalau Gus Bahak sering ngomong apa cangkem elek itu apa. Ya mungkin itulah ya kali ya, cangkem elek aja. Saya karena bukan pakar, bukan ulama, ya saya lebih senang pada analogi. Ya. Karena Islam ini kan ilmiah, ilmu. Jadi harus ilmiah. Kalau ilmiah itu kan harus cerdas, harus logik. Makanya kata Pak Kiai Said, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Orang bisa menjadi umat yang wasatiyah, tawasud, moderat, itu harus cerdas. Jadi kalau nggak tawasud, nggak moderat, itu berarti nggak cerdas. kan sering dengar Kiai Said itu betul, kan. betul. Nah, menurut aku bener itu. Iya, ketika orang merasa logik dalam beribadah, itu sebenarnya nggak cerdas dia. Jadi ekstremis itu orang yang tidak cerdas. Tapi merasa logik. Sebagai contoh, misalnya contoh itu. Contoh. Kaum radikal biasanya, atau mungkin kebanyakan, atau bisa jadi semua kali ya, paling nggak yang saya rasakan, itu anti tawasul. Anti torekoh, anti tasawuf. Anti ya, bukan berarti tidak atau belum. Kalau tidak atau belum, saya kira masyarakat umum banyak yang belum atau tidak ya. Tapi bukan berarti anti. Anti di sini artinya sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan terhadap ulama-ulama tasawuf atau ulama sufi atau amalan-amalan torekoh dan lain sebagainya. Dan tentu saja kalau udah anti torekoh, anti tasawuf, otomatis anti tawasul. Nah, tawasul itu oleh mereka dipahami sebagai sebagai perantara. Sehingga ketika ditanya, kenapa sih nggak tawasul? Tawasul itu nggak logik katanya.
Lah mosok berdoa, beribadah, memohon kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Tahu, Maha Mendengar, kenapa mesti harus pakai maklar? Nah, Kelihatannya logik kan? Iya, Tuhan iya. yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, kok harus pakai perantara dengan bertawasul atau berwasilah kan gitu. Kelihatannya logik, tapi nggak realistis. Ya, itu tadi karena merasa logik tadi. Nah sekarang misalnya, orang mau ketemu saya seorang direktur pencegahan, berapa kali dia harus bertawasul? dari bawah, mulai dari Aspri, Mulai dari penjagaan depan. ketemu siapa Pak gitu. Iya kan? Habis itu sampai ke pintu depan itu ya kan? Itu pun ditanya lagi. Kemudian ke ajudan atau aspri saya. Ya kan? Ditanya lagi. Lo ketemu Nur Wahid yang notabene manusia biasa harus bertawasul lebih dari 2 kali. Mau ketemu Tuhan yang Maha Agung, yang Maha unlimited, baik bisa jauh yang tak terhingga maupun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil, dekat sekali yang tak terhingga. Kalau tidak pakai tawasul, tidak pakai protokoler, tidak pakai sistem, tidak pakai media, jadi mereka memahami tawasul sebagai perantara tok. Harusnya kan tawasul ini sebagai media, sistem, protokoler. Bisa enggak sih kita syuting ini ya, langsung kepada misalnya TV kita ini langsung ke stasiun pusat mana, ya. TV mainstream siapa yang perlu saya TV One, Metro, Kompas dan lain sebagainya. Langsung tanpa melalui satelit. Jebol enggak TV kita? Jebol. Nah berarti TV kita kalau mau tampil kan harus tawasulnya sama satelit. Kalau enggak harus dipasangin kabel, seluruh kabel TV Indonesia. Itu pun kabelnya jadi tawasul. Iya, seperti itu. Nah mereka salah memahami makna tawasul. Jadi misalnya begini, ayat tawasul dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah 35 ya. Al-Maidah 35 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum. Analoginya gini ya, itu ayatnya lah ayatnya. Analoginya begini, hai orang yang beriman, ya, katakanlah itu handphonenya Mas Ghazali itu handphone. Percaya nggak ini handphone itu untuk alat komunikasi? Yakin, pasti percaya dong. Ini handphone alat komunikasi. Ya, taqullaha, ya kan? Untuk membuat benar bahwa handphone itu bisa untuk komunikasi, maka taati. Takwa di sini maknanya taati ketentuannya, jauhi larangannya kan gitu. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Maka ketentuannya apa kalau handphone itu bisa untuk komunikasi? Pulsanya harus penuh, powernya harus full, kan gitu. Handphonenya harus bagus, nomor yang dituju harus ada, kan gitu. Apa cukup? Tidak cukup. Wabtahu ilaihil wasilata. Carilah jalan mendekat. Jalan mendekat handphone ini apa? Kabel? Bukan. Apa? Signal. Frekuensi cahaya. Nah, frekuensi cahaya atau signal inilah dalam konteks tawasul kepada dalam konteks beribadah kepada Allah, ya cahayanya Allah, nur ilahi atau nur Muhammad. Gitu. Nah, saya mau nanya ini terkait dengan pengalaman Bapak sebagai polisi, kemudian sekarang direktur pencegahan. Karena hasil riset misalnya mengatakan bahwa banyak aparatur negara yang kemudian dalam tanda petik terjangkit virus-virus entah ekstremisme, radikalisme ataupun intoleransi. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh negara kira-kira dalam konteks itu? Radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama. Ini kita bangun frame-nya dulu biar satu persepsi ya, nanti tidak bias menjadi fitnah di masyarakat. Fitnah atau fitnah ya? Saya karena kantornya di Bogor jadi fitnah itu kadang-kadang. Bukan monopoli satu agama. Tapi ada di setiap agama, ada di setiap sektor, kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Siapapun, nggak pandang profesi, nggak pandang pangkat, jabatan, tingkat intelektualitas seseorang, nggak pengaruh, potensi terpapar paham radikal.
Oke. Nah, potensi paham radikal yang ada pada diri setiap manusia tadi, ya, akan menjadi niat atau motif radikal, ya. Kalau dipicu oleh beberapa faktor, kalau dalam ilmu kriminologi sering disebut faktor korelatif kriminogen. Yang memicu, yang mendorong, yang memantik potensi radikal untuk menjadi niat atau motif radikal tadi antara lain politisasi agama. Ketidakadilan sosial, politik dan lain sebagainya. Kemiskinan atau faktor ekonomi, ya. Kemudian kebodohan, faktor edukasi atau pendidikan. Kemudian rasa benci, kecewa, dendam, ya kan? Yang kadang memunculkan sikap anti pemerintah, anti loh ya. Bukan berarti tidak boleh oposisi. Boleh oposisi, ya kan? Oposisi tidak bermakna radikal. Oposisi yang konstruktif. Ya. Ya, bukan yang kritis destruktif. tidak mesti radikal. Oh, Radikal ya. sesuatu yang berbeda. Kritik harus membangun, harus memberi solusi, ya. Yang islami lah, Ya. itu. Nah, kemudian sistem hukum yang lemah. Ini yang memantik. Nah, di dalam teori atau ilmu kriminologi itu kan terjadinya kejahatan itu ketemunya antara niat dan kesempatan. Ya. Nah, ketika sudah ada niat atau motif radikal tadi, ketemu dengan momen kesempatan atau polis hasad. Apa itu? Lingkungan yang radikal. Pengajian yang ustadznya radikal. Pondok pesantren ataupun sekolah atau apapun yang guru-guru agamanya radikal. Lingkungan keluarga yang radikal. Ketemu dengan ustadz atau jaringan teror yang radikal. Kemudian didukung oleh logistik atau mungkin sarana prasarana yang mendukung untuk dia melakukan aksi radikal. Niat, ketemu kesempatan, terjadilah aksi terorisme. Maka saya lebih senang menggunakan pendekatan ilmu kriminologi karena apa? Karena begini, lebih familiar di masyarakat dan radikal terorisme ini kan oleh UN atau PBB atau dunia internasional sering dianggap extraordinary crime. Betul. Kejahatan luar biasa atau crime against humanity, ya humanity, kejahatan kemanusiaan. Kadang oleh para pengamat hukum terutama disebut serious crime, kejahatan serius. Nah, kalau kejahatan ya tadi bahwa setiap manusia itu potensi baik dan punya potensi jahat. Potensi jahat tadi bisa menjadi niat jahat kalau tadi faktor korelatif kriminogen. Nah, pendekatan ini saya senang karena apa? Ini masyarakat lebih familiar kan ada program Bang Napi itu ya. Ya itu. Ya memang karena kejahatan ini. Ya. Tapi kembali lagi bahwa tidak semua radikalisme itu otomatis menjadi terorisme. Betul. Karena terorisme itu hilirnya aksi, tindakan, perbuatan. Makanya dalam definisi hukum terorisme itu dikatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana takut atau suasana teror secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban manusia dan menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran fasilitas publik, kemudian fasilitas internasional, fasilitas lingkungan hidup, termasuk objek-objek vital dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Artinya apa? Semua atau radikalisme terorisme ini akar masalahnya ideologi. Oke, saya punya dua pertanyaan yang penting. Yang pertama adalah yang perlu dijawab. Berulang kali Tadi nggak penting. Penting. Oh, penting. Ini yang sangat penting. Yang sangat penting. Berulang kali misalnya Bapak mengatakan bahwa tasawuf itu menjadi vaksinasi dari takfiri atau ekstremisme atau radikalisme. Kok bisa, Pak? Apa argumentasinya? Salah satu indikator radikalisme terorisme mengatasnamakan agama dalam konteks ini Islam, ya. Tapi sebelum ke situ saya tak lanjutkan yang tadi biar nggak bias di masyarakat. Radikal terorisme akar masalahnya adalah ideologi yang dipahami secara distortif atau menyimpang lah. Radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam adalah fitnah bagi Islam. Betul. Kenapa?
Karena paham, sikap, tindakannya bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Ya dong? Bertentangan dengan ajaran Islam yang penuh toleran, harus damai, salam, ya kan? Dan menimbulkan pecah belahnya umat Islam dengan mendirikan firqah-firqah yang baru. Dan menimbulkan Islamofobia. Betul? Ketakutan terhadap Islam. Nah, salah satu indikator radikalisme dan terorisme atas nama Islam, di samping itu hakikatnya gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan, mengganti sistem dan ideologi dengan memanipulasi agama, kemudian takfir tadi, ya, yang kedua, yang ketiga anti torekoh atau anti tawasul. Manusia itu kan anti virus kan sebenarnya, betul nggak? Betul. Ini analogi lagi nih. Ya. Manusia itu pengen nggak sih sakit flu? Kan mesti nggak pengen dong. Pengen nggak sih sakit katakanlah atau corona? Pasti nggak kan? Enggak. Nah coba tanya ke para ahli itu. Antibiotik penyakit flu itu apa? Kan virus flu yang sudah dilemahkan. Iya. Ya kan? Betul. Demikian pula penyakit yang lainnya. Sama aja. Ketika seseorang anti, maka vaksinnya apa? Paham nggak? Paham ini? Iya. Nah mereka itu anti tasawuf, anti torekoh, anti tawasul. Maka vaksin bukan obat toh? Iya. Vaksin bukan obat. Bukan obat kan? Maka orang-orang yang belum terpapar paham radikal atau virus ideologi radikal tadi divaksin dengan tasawuf supaya kebal. Supaya imun gitu loh. Ajaran tasawuf, berulang kali Bapak menyebut tasawuf. Apa sih yang Bapak pahami tentang tasawuf? Tadi kan sudah. Tasawuf itu maknanya itu kan ilmu atau upaya lah ya, atau ilmu apapun sebenarnya ingin makrifat, ingin ihsan, ingin memahami agama ini secara utuh, secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah, kan begitu ya? Iman, Islam, ihsan. Ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, sehingga ada niatan ilahi anta maksudi wa ridho kamana, mencari ridho Allah. Karena sejatinya manusia kan ingin kembali kepada Allah. Pertanyaan saya, yang kembali jasad atau roh? Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kalau kemudian dikatakan oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, yang menghadap Allah siapa itu? Kan wallahu a'lam lagi kan? Wallahu a'lam lagi. Ya, tapi kan oke lah, bisa roh, bisa jiwa, atau bisa jasad. Allah kalau berkehendak kan oke lah, itu menjadi khilafiyah nanti kan. Tapi paling tidak jasad itu akan baik kalau rohnya baik enggak? Kalau hatinya baik enggak? Atau jiwanya baik enggak? Nah, untuk bisa mengeksplor substansi atau nilai value spiritual dalam agama itu hanya dengan bertorekoh atau bertasawuf atau membersihkan hati, membersihkan jiwa. Bisakah kalau jiwanya kotor orang akan mutmainnah? Akan lembut. Jasad, fisik boleh kayak Rembo, tapi hati tetap harus mutmainnah. Kelakuan, fisik galak, keras, ya kayak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, gitu. Tegar ya. Tapi hatinya kan harus mutmainnah. Betul nggak kira-kira? Hatinya melankolis. Apa namanya? Jasadnya Rembo, hatinya Rinto. Nah, pertanyaan terakhir buat Pak Nur Wahid, itu adalah apa sih yang harus dilakukan oleh kita misalnya, oleh Islamina ataupun oleh teman-teman baik di organisasi yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk kemudian ataupun yang bisa dilakukan oleh BNPT untuk mendesiminasikan atau menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf kepada masyarakat urban ini. Apa yang bisa kita kan pemerintah ini kan sudah menggelorkan apa itu revolusi mental atau apa ya? mental? Bukan revolusi akhlak, bukan.
Beda lagi nanti. Revolusi akhlak berbeda lagi. Nabi aja bung istuli utami makarimal akhlak maknanya apa itu? Menyempurnakan, memperbaiki, memuliakan akhlak ya, bukan merevolusikan. Bukan. Gitu. Itu topik yang berbeda nanti. Kita sering hafal lagu Indonesia Raya. Setiap mau rapat, setiap mau kegiatan di upacara selalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi lupa, di situ ada kalimat yang sangat luar biasa, yang mengandung nilai tasawuf yang tinggi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, tasawuf itu kan membangun jiwa tadi. Kalau jiwanya baik, badannya akan baik. Jangan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Kira-kira yang benar yang mana? Harus di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Itu satu. Benar juga ya. Iya. Karena katanya mempengaruhi orang sakit itu karena dari soal cara pikir, mental gitu. Iya, betul, mindset. Mindset gitu kan. Ya. Itu yang satu. Terus yang kedua, bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama. Ya. Tadi sudah katakan ini adalah fitnah bagi agama. Dan bukan monopoli satu agama. Cuman perlu saya garis bawahi bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Oke, supaya tidak bias di masyarakat. Penanggulangannya harus holistik. Dari hulu sampai hilir. Dulu saya di Densus di hilir, law enforcement, penangkapan. Sekarang saya di BNPT di hulu. Sesuai amanah undang-undang adalah dengan satu, kesiapsiagaan nasional. Yang kedua, kontra radikalisasi yang berisi kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda, baru deradikalisasi. Deradikalisasi ini diperuntukkan untuk tersangka, terpidana, terdakwa, terpidana, narapidana, atau mantan narapidana yang belum moderat untuk dilakukan deradikalisasi. Yang dimaknai sebagai upaya atau proses untuk mengembalikan paham radikal menjadi paham moderat atau minimal mengurangi kadar paham radikal. Nah, kesiapsiagaan nasional itu apa? Kesiapsiagaan ideologi bagi masyarakat supaya imun terhadap akar masalah ideologi radikal, akar masalah radikalisme terorisme itu apa? Ideologi tadi. Nah, ideologinya ini harus dilakukan apa? Karakter building, imunisasi, vaksinasi dengan apa? Karakter building akhlak kebangsaan dengan pendekatan keagamaan, yaitu tasawuf agama. Jadi orang terradikalisasi atau kaum radikal di dalam meradikalisasi umat itu selalu membenturkan antara agama dan negara, agama dan budaya. Sehingga seorang TNI, Polri atau ABRI saat itu yang dianggap jiwa nasionalisme dan kebangsaannya sudah paripurna pun bisa terpapar. Ketika orang ditanya, bagus mana Al-Quran dengan... Saya hampir aja mau mengatakan itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi kalau orang mengatakan, kamu mau ikut mana? Ikut Nabi atau ikut Jokowi? Ikut Al-Quran atau ikut Pancasila? Apa tanggapan Bapak terhadap itu? Itu pertanyaan jebakan Batman itu. Nggak perlu dijawab. Ya. Tapi kalau harus dijawab, ya, bagus mana Pak Presiden apa Jokowi sama Nabi Muhammad? Saya jawab, ini saya yang jawab. Bagus Nabi Muhammad. Ya. Yang jadi masalah Nabi Muhammad nggak ada zaman sekarang. Andai kata Nabi Muhammad ada zaman sekarang, kita sepakat jadi presiden. Bagus mana Al-Quran dengan Pancasila? Maka jawaban saya bagus semua. Kenapa? Karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Artinya mengamalkan Pancasila dengan benar sejatinya mengamalkan agama. Karena semua sila-sila Pancasila adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Oh, berarti kalau ada orang tanya gitu, pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah, goblok kuadrat itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Direktur. Ya, terima kasih. Ini sangat menyenangkan sekali obrolannya. Nanti secara teknis wawancara ini akan kita tulis dalam bentuk transkrip wawancara untuk di Buletin. Kita juga akan publikasikan melalui video.
Terima kasih dari kami, dari Islamina. Saya Hatim Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini dong, Pak.